Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggota 9 orang, yaitu saya sendiri, Husnul Khatimah, Febrianti, Monalisa, Siti Raudah, Arnawati, Jannatul Ikrimah, Fitriati, Renada, dan Munirah. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang keterampilan membaca. Kebiasaan membaca merupakan suatu yang penting dan fundamental yang harus dikembangkan sejak dini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Rendahnya minat baca masyarakat, khususnya masyarakat mahasiswa suatu bangsa, sangat mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Sebab dengan rendahnya minat baca, tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, membaca mempunyai fungsi sosial untuk memperoleh kualifikasi tertentu. Membaca merupakan proses penyerapan informasi dan akan berpengaruh positif terhadap kreativitas seseorang. Nah, semakin banyak pengetahuan seseorang, maka minat bacanya semakin tinggi. Membaca memiliki manfaat dan makna. Dengan banyak membaca akan memperoleh pengalaman dan pengajaran dari orang lain. Begitu pentingnya membaca bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa yang mempunyai peradaban maju adalah mahasiswa yang gemar untuk mengetahui sesuatu dengan membaca, kemudian menulis pengetahuannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penting yang mempengaruhi dalam proses membaca. Secara umum, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi dalam proses membaca ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri kita, seperti pembawaan, kebiasaan, dan ekspresi diri. Faktor internal ini meliputi inteligensi, usia, jenis kelamin, kemampuan membaca, sikap, serta kebutuhan psikologis. Nah, adapun inteligensi ini yaitu kemampuan keseluruhan atau global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir logis atau rasional, dan berbuat secara efektif sesuai keadaan. Selanjutnya, faktor penting yang mempengaruhi dalam proses membaca yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini sendiri yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Faktor eksternal ini mempengaruhi adanya motivasi, kemauan, dan kecenderungan untuk selalu membaca. Faktor eksternal meliputi belum tersedianya bahan bacaan yang sesuai, status sosial, ekonomi, kelompok etnis, pengaruh teman sebaya, orang tua, guru, ataupun televisi. Ada 6 cara dalam meningkatkan minat baca. Yang pertama, bangunlah motivasi minat membaca. Meningkatkan motivasi dalam minat membaca sangatlah diperlukan. Karena ketika kita memiliki motivasi yang tinggi dalam minat membaca, maka kita akan lebih mudah dalam memahami satu ilmu yang awalnya kita tidak mengetahui menjadi tahu. Selanjutnya yaitu mulailah membaca sesuatu yang disukai. Salah satu kesalahan terbesar dari seseorang yang ingin memulai membiasakan diri untuk membaca adalah image buku dan bacaan yang sebenarnya dia buat sendiri. Berat dan membosankan, padahal banyak sekali jenis buku dengan karakteristik yang beragam. Sesuaikanlah dengan minat agar niat untuk membaca tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi juga dari hati. Sisihkan waktu yang tepat dan nyaman untuk membaca. Jadi, jika anggapan penting membaca itu sudah melekat, maka tidak semuanya yang membaca berhasil memindahkan semua informasi yang didapat dari bacaannya itu pada memori otaknya. Karena momentum waktu yang kurang tepat, atau seringkali malas baca itu disebabkan karena waktunya kurang tepat. Jadi beragam orang yang punya momentum baca yang tepat itu, seperti ada yang suka membaca saat jam pelajaran kosong atau sedang istirahat, atau juga ada yang nyaman membaca saat perjalanan, beberapa saat sebelum tidur, dan saat di perpustakaan.
Nah, hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi minat baca seseorang, yaitu memilih waktu yang tepat dan nyaman untuk membaca. Ya, menumbuhkan rasa ingin tahu. Minat baca seseorang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, biasanya rasa ingin tahu dan penasaran sangat efektif untuk menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang E yaitu minta seseorang merekomendasikan buku. Nah, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memaksa diri kita untuk mulai dalam membaca. Karena biasanya buku yang direkomendasikan oleh seseorang itu memiliki nilai yang lebih yang membuat diri kita lebih semangat dalam membaca. Selanjutnya F. Membacalah seperlunya saja, tidak usah berlebihan. Keperluan orang itu tergantung dari hasratnya masing-masing untuk memperoleh informasi. Semakin perlu terhadap informasi, maka sudah pasti kuantitas dan kualitas membacanya pun pasti akan semakin banyak dan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.